Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham bagus rontok, itu kesempatan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini saya tertarik membahas beberapa saham besar yang mencetak laba tertinggi tapi masih punya valuasi yang menarik. Apakah kamu pernah berpikir, saham yang saat ini labanya sangat besar, apakah 10 tahun yang lalu labanya sudah sebesar sekarang? Dan jika labanya tumbuh, apakah ada pengaruh terhadap harga sahamnya? Topik ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Pertama, kita akan membandingkan laba perusahaan besar dalam 10 tahun, yaitu di tahun 2014 hingga 2023. Berhubung saat video ini dibuat, laba tahun 2024 yang terupdate masih Q2, jadi kita gunakan saja angka laba tahun 2023 agar lebih valid membandingkan dengan data 10 tahun yang lalu. Topik kedua, setelah mengetahui berapa pertumbuhan labanya, selanjutnya kita akan bandingkan dengan harga saham. Tujuannya untuk melihat apakah ada hubungan yang kuat antara pertumbuhan laba dan kinerja harga saham. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Selalu disclaimer on. Sekarang langsung saja kita bahas. Saham pertama adalah IMKP. Kamu bisa lihat di sini, labanya tumbuh dari 1,5 T menjadi 6,3 T di tahun 2023. Dan pendapatannya juga tumbuh dari 32,7 T menjadi 53,7 T. Itu artinya pendapatan naik sekitar 63,8%. Dan laba yang didistribusikan naik sekitar 304% untuk tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Ingat, mohon cek lagi di laporan keuangan untuk menghindari salah input atau salah hitung. Saham kedua adalah UNTR, yang mana total pendapatannya naik dari 53,1 T menjadi 128 T di tahun 2023. Dengan kata lain, pendapatan naik sekitar 141%. Dan labanya naik dari 4,8 menjadi 22,1 T. Dengan kata lain, naik 357%. Saham ketiga adalah BBNI yang mana pendapatannya naik 34,8 T menjadi 68,3 T atau naik sekitar 98%. Dan labanya naik dari 10,8 T menjadi 21,1 T atau naik sekitar 94%. Kemudian ada saham TLKM yang mana pendapatannya naik dari 89,6 menjadi 149,2 T atau naik sekitar 66%. Dan labanya naik dari 21,4 menjadi 32,2 atau sekitar 50%. Kemudian ada juga saham ADRO yang mana pendapatan naik dari 41,3 menjadi 100,6 T. Dan untuk labanya naik dari 2,2 T menjadi 28,6 T. Atau dengan kata lain, pendapatan naik 143 dan laba naik 1154%. Kenaikan yang sangat luar biasa. Kemudian saham ASI. Pendapatannya naik dari 201 T menjadi 316 T atau sekitar 56%. Dan labanya naik dari 22,1 menjadi 44,5 T atau sekitar 101%. Kemudian saham BMRI. Pendapatannya naik dari 72 T menjadi 146 T. Dan labanya naik dari 20,6 T menjadi 60 T di tahun 2023 atau naik sekitar 190%. Dan terakhir saham BRI, yang mana pendapatan naik dari 75,1 menjadi 188 T di tahun 2023 dan labanya naik dari 24,2 menjadi 60,4 T di tahun 2023 atau naik sekitar 149%. Setelah melihat bagaimana pertumbuhan pendapatan dan laba dari saham-saham tadi, sekarang mari kita masuk kepada topik yang kedua. Saat ini saya tertarik untuk membahas hubungan antara laba dan harga saham. Kalau kamu sudah nonton channel ini sejak lama, kamu tentu tahu bahwa saya merupakan orang yang cukup yakin bahwa ada hubungan yang erat antara laba dan kinerja harga saham. Yang artinya, mungkin dalam jangka pendek harga saham akan bergerak sesuai hukum permintaan dan penawaran. Tapi dalam jangka panjang, harga akan kembali lagi kepada kinerja perusahaan. Dan salah satu poin dari kinerja adalah laba. Apakah kamu setuju jika saya mengatakan bahwa laba adalah satu komponen paling penting dari aktivitas perusahaan? Alasannya sederhana, karena setiap bisnis yang dijalankan tentu tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh laba. Artinya, jika perusahaan yang go public ini merupakan perusahaan yang profit oriented, tentu tujuan akhirnya adalah menghasilkan profit sebanyak mungkin. Terlepas dari bagaimana cara mereka menghasilkan laba, perusahaan-perusahaan ini pada ujungnya akan menilai berhasil tidaknya kinerja mereka dari aspek laba.
Semakin banyak laba yang dihasilkan akan berdampak pada pertumbuhan perusahaan yang menjadi lebih besar dari sebelumnya. Mereka akan memiliki modal yang semakin banyak apabila laba itu tidak dibagi dalam bentuk dividen. Kalaupun dibagi dalam dividen, tentu hal itu akan membuat pemegang saham jadi bahagia juga. Artinya, saat perusahaan berhasil mencetak laba sesuai atau melebihi yang diharapkan, hal itu akan memberikan dampak positif bagi perusahaan itu sendiri dan juga pemegang sahamnya. Tapi ingat, laba yang saya bahas di sini adalah laba yang murni berasal dari operasional bisnis dan bukan hanya laba non-operasional. Karena bisa saja perusahaan seakan-akan mencetak laba yang besar, padahal itu hanya di atas kertas saja. Jadi meski kita melihat komponen laba, tapi ingatlah bahwa laba yang kita cari adalah laba real yang berasal dari aktivitas bisnis yang dapat dialokasikan menjadi tambahan modal atau dibagikan dalam bentuk dividen. Jadi kalau ada saham besar yang fundamentalnya bagus, konsisten cetak laba yang besar dan tumbuh setiap tahun, valuasinya masih masuk akal tapi harga sahamnya hancur, itu bisa jadi peluang. Silahkan kamu analisa lebih dalam lagi untuk memanfaatkan peluang itu. Karena ingat, profit besar itu diperoleh kalau harga sahamnya naik signifikan. Dan salah satu cara untuk memperolehnya adalah beli ketika sahamnya ditakuti saat turun drastis. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya mau buat analisa sederhana dari beberapa perusahaan di Indonesia yang berhasil mencetak laba terbesar di tahun 2024, setidaknya hingga Q2 2024, atau kinerja terupdate saat video ini dibuat. Kita akan lihat apakah ada hubungan yang kuat antara pencapaian laba dan pergerakan harga sahamnya. Adapun beberapa kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut. Ada 3 filter yang digunakan pada video ini. Pertama, perusahaan yang berhasil mencetak laba di atas 4,5 triliun. Kedua, punya PER di bawah 30 kali. Ketiga, punya PBV di bawah 3 kali. Saya sengaja hanya menggunakan 2 komponen saja, yaitu laba dan valuasi, untuk melihat dampaknya terhadap pergerakan harga saham. Oh iya, sebelum lebih lanjut, saya mau infokan bahwa semua saham dan pembahasan di video ini bukan rekomendasi. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sekarang mari kita bahas sekilas hasil dari screening yang tadi dilakukan. Saham pertama adalah INKP yang mana harga sahamnya naik 18,79% selama 5 tahun terakhir. Saat video ini dibuat, PBV INKP ada di angka 0,45 kali. Angka ini lebih rendah dibandingkan PBV rata-rata sebesar 0,65 kali. Sebagai informasi, PBV INKP pernah turun drastis di tahun 2020, mencapai 0,33 kali, tapi naik signifikan pada awal tahun 2021, bahkan di atas 1 kali. Jika dibandingkan dengan laba ruginya pada tahun 2019 dan tahun 2020, memang laba INKP turun drastis dibandingkan tahun 2018. Dari yang awalnya 8,5T, turun jadi 3,8T dan 4T di tahun 2020. Artinya menjadi hal yang wajar jika harganya turun. Sedangkan di tahun 2021, laba INKP tiba-tiba naik signifikan, di mana dari yang awalnya 4T di tahun 2020, naik jadi 7,5T di tahun 2021. Artinya terjadi kenaikan di atas 50% dibandingkan tahun 2020. Tidak heran jika harga sahamnya naik signifikan, bahkan mencapai angka PBV 1 kali. Meski begitu, terjadi bias di sini, karena pada tahun 2021 ke 2022, laba INKP sebenarnya naik drastis juga, tapi secara harga saham malah mengalami penurunan. Tapi menurut saya, sebenarnya hal ini bisa dimaklumi, karena pada tahun 2021, harga INKP bergerak kurang rasional, sehingga pada tahun 2022 mengalami koreksi. Saham kedua adalah UNTR yang mana harganya naik 15,70% selama 5 tahun terakhir. Saat video ini dibuat, PBV UNTR di angka 1,14 kali. Angka ini lebih rendah dibandingkan PBV rata-rata sebesar 1,29 kali. Sebagai informasi, PBV UNTR pernah turun drastis di tahun 2020 mencapai di bawah 0,90 kali, tapi naik signifikan pada awal tahun 2021 dan akhir tahun 2022, bahkan di atas 1,6 kali. Jika dibandingkan dengan laba ruginya pada tahun 2020, memang laba UNTR turun drastis dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Dari yang awalnya 11T, turun jadi 5,6T di tahun 2020. Artinya menjadi hal yang wajar jika harganya turun. Sedangkan tahun 2021 dan 2022,
laba UNTR tiba-tiba naik signifikan, di mana dari yang awalnya 5,6 T di tahun 2020 naik menjadi 10,6 T di tahun 2021 dan naik lagi menjadi 22,9 T di tahun 2022. Artinya terjadi kenaikan di atas 100% dibandingkan tahun 2020. Tidak heran jika harga sahamnya naik signifikan, bahkan mencapai angka PBV 1,6 kali. Saham ketiga adalah BBNI, yang mana harga sahamnya naik 43,31% selama 5 tahun terakhir. Saat video ini dibuat, PBV BBNI berada di angka 1,40 kali. Angka ini lebih tinggi dibandingkan PBV rata-rata sebesar 1,12 kali. Sebagai informasi, PBV BBNI pernah turun drastis di tahun 2020 mencapai di bawah 0,68 kali, tapi naik signifikan pada awal tahun 2024 di mana sempat di atas 1,5 kali. Jika dibandingkan dengan laba ruginya pada tahun 2020, memang laba BBNI turun drastis dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Dari yang awalnya 15 T, turun jadi 3,3 T di tahun 2020. Artinya menjadi hal yang wajar jika harganya turun. Sedangkan tahun 2024, laba BBNI terus tumbuh, bahkan mencetak pertumbuhan yang jauh lebih besar dibandingkan tahun 2020. Sebenarnya laba BNI pada tahun 2021 hingga 2024 sangat cemerlang dibandingkan tahun 2020, tapi kenaikan harga yang signifikan baru terasa tahun 2024. Pada akhirnya harga saham akan mengikuti kinerja kan? Saham keempat adalah TLKM, yang mana harga sahamnya turun 25,24% selama 5 tahun terakhir. Saat video ini dibuat, PBV TLKM ada di angka 2,37 kali. Angka ini lebih rendah dibandingkan PBV rata-rata sebesar 3,24 kali. Sebagai informasi, PBV TLKM di tahun 2024 merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Meski begitu, pada tahun 2022 harga saham TLKM pernah naik signifikan. Karena PBV TLKM paling rendah di tahun 2024, jadi khusus saham ini saya akan gunakan perbandingan laba per Q2, yang mana merupakan kinerja terupdate saat video ini dibuat. Kamu bisa lihat bahwa kinerja Q2 tahun 2024 merupakan kinerja terendah dalam 4 tahun terakhir sejak tahun 2021. Selain itu, laba TLKM di Q2 tahun ini bisa dikatakan tidak terlalu berbeda jauh dibandingkan tahun 2019 dan 2020. Itu artinya sebenarnya kinerja perusahaan kurang memuaskan dibandingkan kinerjanya dalam 4 tahun terakhir. Tidak heran jika pasar merespon dengan harga saham yang turun terus. Apalagi PBV saham ini memang sudah cukup tinggi meski belum premium. Jadi kamu bisa lihat kan, hubungan laba dan harga saham tidak hanya berlaku saat harga naik, tapi juga saat harga turun. Saham kelima adalah ADRO, yang mana harga sahamnya naik 166% selama 5 tahun terakhir. Saat video ini dibuat, PBV ADRO di angka 0,97 kali. Angka ini bisa dikatakan berada pada angka rata-rata 5 tahun. Sebagai informasi, PBV ADRO pernah turun drastis di tahun 2020, mencapai di bawah 0,63 kali, tapi naik signifikan pada tahun 2022, di mana sempat di atas 1,5 kali. Jika dibandingkan dengan laba ruginya pada tahun 2020, memang laba ADRO turun drastis dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Dari yang awalnya 6T turun jadi 2T di tahun 2020. Artinya menjadi hal yang wajar jika harganya turun. Sedangkan tahun 2021 dan 2022, laba ADRO terus tumbuh, bahkan sangat luar biasa. Dari yang awalnya hanya 2,2T di tahun 2020, naik jadi 44T di tahun 2022. Tidak heran jika harga sahamnya terbang di tahun itu. Seperti yang kamu tahu, tahun 2022 memang merupakan tahun emas bagi sektor batubara karena harga batubara yang tinggi. Saham keenam adalah ASII, yang mana harga sahamnya turun 24% selama 5 tahun terakhir. Saat video ini dibuat, PBV ASII di angka 1,03 kali. Angka ini bisa dikatakan berada pada angka PBV yang rendah seperti tahun 2020. Bahkan di tahun 2024, beberapa waktu yang lalu, PBV ASII sempat turun hingga 0,87 kali. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2020 saat krisis. Mari kita bandingkan dengan kinerja labanya. ASII ini menarik karena kinerja Q2 tahun 2024 masih jauh lebih baik dibandingkan Q2 tahun 2020. Tapi harga sahamnya serupa. Pada Q2 tahun 2020 labanya hanya 7,4T, tapi kini mencapai 10,6T. Memang laba di tahun 2024 belum sebaik tahun 2022 dan 2023.
tapi masih lebih baik dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Itu artinya sebenarnya ASII menawarkan peluang yang menarik, apalagi dengan PBV yang hanya 1 kali saja. Apakah kamu menemukan saham lain yang menghasilkan laba 10 triliun hingga Q2 tapi hanya dijual dengan harga modal? Jika ada, silahkan tuliskan nama sahamnya di kolom komentar. Silahkan dicari saham laba besar yang dijual pada harga modal. Meski begitu, kita juga harus realistis. Kamu bisa lihat bahwa kinerja ASII di Q2 dalam 3 tahun terakhir terus konsisten turun dari 14,6, 11,8 dan kini hanya 10,6. Sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Itu artinya meski ada peluang yang bisa dilihat di sini, kita juga harus pertimbangkan resikonya. Jika ASII mampu tumbuh dengan lebih baik di masa depan, tentu ini merupakan peluang. Tapi jika kinerjanya tambah turun lagi di tahun 2025, ini bisa jadi ancaman. Jadi pertimbangkan juga resikonya. Saham ketujuh adalah BMRI, yang mana harga sahamnya naik 102% dalam 5 tahun terakhir. PBV BMRI pernah turun hingga di bawah 1,08 kali di tahun 2020, tapi di tahun 2024 ini merupakan angka PBV tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Mari kita bandingkan dengan labanya. Penurunan harga saham BMRI di tahun 2020 terlihat wajar karena labanya juga turun drastis dibandingkan tahun 2019. Sedangkan kenaikan harga BMRI di tahun 2024 masih cukup bisa diterima dengan labanya yang terus mencetak pertumbuhan secara luar biasa hingga Q2. Bisa dilihat dari yang hanya 2,4T di tahun 2020, kini sudah 15T di tahun 2024. Saham ke-8 adalah BRI, yang mana harga sahamnya naik 26% selama 5 tahun. PBV BRI pernah turun hingga di bawah 1,8 kali di tahun 2020, tapi pernah naik hingga di atas 3 kali pada akhir tahun 2021. Mari kita lihat perbandingan labanya. Penurunan harga BRI di tahun 2020 terlihat wajar juga, karena labanya turun drastis dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Sedangkan kenaikan harga di tahun 2023 masih cukup bisa diterima karena labanya memang naik drastis dibandingkan tahun 2020. Meski begitu, BRI ini juga menarik karena sebenarnya labanya konsisten tumbuh sejak tahun 2020. Setelah melihat video tadi, ini rekapannya. BRI dan Mandiri menjadi saham dengan laba terbesar dengan angka di atas 25T. Sedangkan UNTR dan INKP menjadi saham dengan laba paling rendah dengan angka di bawah 10T. Dari aspek PBV, INKP dan ADRO punya PBV paling rendah yakni di bawah 1 kali. Sedangkan TLKM, BRI dan Mandiri punya PBV paling tinggi yaitu di atas 2 kali. Untuk aspek PER, ADRO menjadi saham dengan PER terendah yakni di bawah 5 kali. Sedangkan BMRI, TLKM dan BBRI menjadi saham dengan PER tertinggi yaitu di atas 10 kali. Semoga pembahasan di video ini bisa memberikan pencerahan kepada kamu tentang hubungan antara laba dan harga saham. Tentu saja ini hanya pendapat saya pribadi dan saya tidak mengatakan pendapat ini benar. Silahkan kamu yang nilai sendiri dan gunakan analisa serta logika agar perbandingan jadi lebih realistis. Seperti biasa, semua pembahasan dan saham di video ini bukan rekomendasi. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari lebih lanjut tentang cara analisa fundamental, mungkin video berikut ini bisa membantu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Setelah kamu nonton video tadi, ini beberapa tips yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cek lagi tujuan kamu beli saham. Apakah untuk capital gain, dalam hal ini tektok harga beli dan jual, atau untuk dividen, yang mana mengumpulkan lembar saham. Kedua, lihat saham yang kamu beli, apakah layak di hold dalam jangka panjang, atau harus dilepas sesegera mungkin. Hal ini terdengar klise dan sering diucapkan, tapi percayalah bahwa jika kamu tidak tahu terkait hal ini, maka mental kamu bisa dibikin naik turun di market. Ketiga, analisa lagi harga beli kamu, apakah memang sudah tepat atau belum. Ada kalanya kita beli saham bukan karena pakai logika, tapi karena pakai perasaan. Saat naik, takut harganya semakin naik. Saat turun, takut harga berbalik naik. Alhasil jadinya nyangkut. Keempat, pelajari histori saham tersebut minimal dalam 10 tahun terakhir. Apakah berpihak kepada pemegang saham atau membuat pemegang sahamnya malah pusing? Nah, mari kita bahas satu persatu terkait 4 hal ini. Poin pertama, tujuan beli saham. Satu saham yang sama dengan tujuan yang berbeda akan menghasilkan strategi yang berbeda juga. Misal, ada orang yang beli BBRI untuk invest jangka panjang dan menunggu capital gain yang besar, bahkan beggar. Ada juga yang beli saham ini untuk dividen investing dan memperoleh uang rutin setiap tahun. Tapi, ada yang juga beli BBRI untuk tektok jangka pendek
dengan memanfaatkan selisih harga jual dan beli. Manakah yang paling bagus? Jawabannya tidak ada. Setiap metode punya plus minusnya masing-masing dan harus disesuaikan dengan profil resiko kamu. Misal, ada orang yang beli saham hanya untuk menerima dividen, berarti mereka hanya mendapat uang 1-2 kali dalam setahun saja. Tapi, orang yang beli saham untuk tektok jangka pendek akan mendapat uang yang lebih sering. Di sisi lain, orang yang beli saham untuk menerima dividen tidak akan pusing dengan naik turun harga dalam jangka pendek, selama fundamental perusahaan tidak berubah signifikan. Tapi, orang yang tektok jangka pendek mungkin sesekali akan cut loss karena penurunan harga saham. Jadi, baik itu dividen investing maupun pencari capital gain jangka pendek, keduanya memiliki poin plus minusnya masing-masing. Nah, kita ambil sebagai contoh. Di sini ada 3 kondisi yang mana kita akan lihat dari sisi plus minusnya. Yang pertama, bagi yang tektok jangka pendek. Kamu bisa lihat sini, ini merupakan saham ADRO. Apabila kamu tektok jangka pendek, mungkin saat melakukan pembelian pada titik ini dan harganya turun sampai ke titik ini, kamu mungkin sudah melakukan cut loss karena terjadi penurunan yang sangat signifikan. Tapi, apabila kamu tektok jangka pendek yang berada pada kolom yang berwarna hijau ini, kamu akan memperoleh keuntungan yang konsisten dari waktu ke waktu karena harga sahamnya memang dalam jangka panjangnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Poin kedua, invest jangka panjang. Bagi kamu yang membeli saham pada kotak berwarna merah ini dan hold jangka panjang, kamu akan mengalami penurunan harga saham yang cukup signifikan selama beberapa waktu. Tapi kemudian akan terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan sesuai dengan tabel yang berwarna hijau ini. Untuk kondisi ketiga, dividen investing. Mereka yang membeli saham ini dengan konsep dividen investing tidak akan peduli terhadap naik turunnya harga saham selama fundamental perusahaan masih terus bertumbuh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, dividen per share ADRO adalah 1.169. Dan jika kita membeli saham ini pada harga di tahun 2019 sebanyak 1.200-an dan hold hingga saat ini, maka persentase profit yang diperoleh mungkin sekitar 116%. Dan total dividen yang dibagikan sudah balik modal sekitar 96% jika dibandingkan dengan harga pembelian di tahun 2019. Nah, dari 3 metode ini, kamu silahkan pilih kamu ingin metode yang mana. Apakah tektok jangka pendek, invest jangka panjang, atau dividen investing. Poin kedua, cek kondisi perusahaan. Kalau kamu mau hold saham jangka panjang, pastikan dulu kinerja keuangannya memang bisa dipercaya. Jangan berjudi dengan hold saham-saham yang punya kinerja mengkhawatirkan, karena hal itu bisa membuat kamu galau di kemudian hari. Sebaliknya, jika saham tersebut punya kinerja yang bagus, laba stabil tumbuh, hutangnya wajar, rutin bagi dividen tahunan, dan punya manajemen yang baik, meskipun saat ini sedang floating loss, tapi jika kamu beli di harga yang masuk akal, tidak ada salahnya jika di hold jangka panjang. Toh kamu tetap dapat dividen setiap tahun sebagai uang tunggu. Sederhananya, coba lihat 2 contoh saham berikut ini. Yang mana yang akan kamu hold dan yang mana harus segera di cut loss. Saham pertama, labanya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dari yang awalnya 118 miliar, turun menjadi rugi 60 miliar, dan kemudian turun menjadi rugi 7,7 triliun rupiah. Sedangkan saham kedua, labanya terus mengalami peningkatan dari 31,4 triliun, 40,7 triliun, dan kini 48,6 triliun rupiah. Mudahnya seperti ini. Dari 2 saham ini, yang mana yang akan kamu hold dan yang mana yang akan kamu cut loss. Poin ketiga, cek lagi harga beli kamu. Simpelnya, cek saja apakah harga beli kamu masih wajar atau sudah mahal. Jika masih wajar dan masih sesuai dengan planning, di hold saja. Tapi jika memang terlalu mahal, secepat mungkin di cut loss. Ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menilai harga suatu saham. Entah itu menggunakan fundamental seperti valuasi per PBV, atau teknikal, atau dengan metode support resistance, bandarmologi, dan lain sebagainya. Mari kita bahas contohnya. Misalnya di sini teman-teman bisa lihat ada chart suatu saham. Dan misalnya teman-teman membeli saham tersebut pada kotak yang berwarna biru ini. Pertanyaannya, apakah yang akan teman-teman lakukan jika terjadi penurunan harga saham yang signifikan? Jawabannya, mungkin saja akan segera cut loss. Kenapa? Karena harga beli teman-teman sudah berada pada harga pucuk dibandingkan harga historis saham tersebut. Kasus kedua, misalnya ada saham dengan valuasi seperti ini. Teman-teman bisa lihat, pernya minus 3,3 kali,
dan PBV-nya minus 0,21 kali. Apabila harga sahamnya terus mengalami penurunan, apakah yang harus teman-teman lakukan? Tentunya pair yang minus menandakan bahwa perusahaan mencatat kerugian, dan PBV yang minus menandakan bahwa ekuitas perusahaan minus. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah teman-teman masih berani untuk memegang saham ini dalam jangka panjang? Poin keempat, apakah perusahaan berpihak kepada pemegang saham? Beberapa cara untuk menilai hal ini adalah dengan melihat tindakan manajemen yang biasanya dilakukan. Misal, saat harga saham turun signifikan, apakah manajemen perusahaan peduli dan mengambil tindakan misalnya dengan buyback dan lain-lain? Apakah perusahaan rutin bagi dividen? Jika labanya besar, adakah yang dibagikan kepada pemegang sahamnya? Selain itu masih banyak lagi cara yang bisa dilakukan untuk menganalisa. Ini merupakan beberapa contohnya. Teman-teman bisa baca di sini bahwa ADRO melakukan buyback saham sekitar 4 triliun rupiah. Saat itu terjadi, harga saham ADRO terus mengalami penurunan. Sehingga salah satu tindakan yang bisa dilakukan oleh manajemen adalah dengan melakukan buyback saham agar penurunan harganya tidak semakin dalam dan akhirnya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, untuk contoh berikutnya, di sini di sebelah kanan ada 9 saham bagus yang konsisten bagi dividen selama 15 tahun. Itu artinya selama 15 tahun terakhir, 9 saham ini konsisten bagi dividen setiap tahun. Saat mereka mencetak laba, mereka juga tidak lupa kepada pemegang sahamnya dan memberikan imbal hasil dalam bentuk dividen. Kedua contoh ini merupakan contoh perusahaan yang berpihak atau peduli kepada pemegang sahamnya. Bukan hanya semata-mata memperoleh pendapatan dari IPO yang mereka lakukan, tapi juga mereka peduli terhadap pemegang saham mereka. Takut dan serakah tidak bisa dihilangkan dari bursa saham, tapi bisa diminimalisir dampaknya. Berusahalah berpikir selogis mungkin dan mempertimbangkan profit dan risiko sebelum mengambil keputusan. Jangan hanya terbawa emosi sesaat, hanya karena melihat harga yang terus naik, dan takut ketinggalan kereta. Di sisi yang lain, jangan serakah saat harga turun dan berpikir nanti bisa kembali naik. Bagaimana jika harga yang naik tiba-tiba turun drastis? Atau harga yang turun bukannya naik tapi malah lebih turun? Untuk itulah analisa dibutuhkan. Bukan sekedar mencari profit, tapi juga untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya. Dari video tadi, kamu sudah tahu bahwa ada 4 hal yang perlu dicek kembali agar psikologimu tidak terganggu dengan rasa takut dan serakah. Yaitu, pertama, tujuan kamu beli saham untuk apa? Kedua, jenis saham yang dibeli bisa untuk jangka panjang atau tidak? Ketiga, harga beli sudah tepat atau belum? Dan yang keempat, apakah perusahaan berpihak kepada pemegang saham atau tidak? Dari 4 poin tadi, saya mau sampaikan bahwa setiap langkah yang kamu ambil ada plus minusnya masing-masing. Misal, jika kamu trading jangka pendek pada kondisi market seperti ini, kamu mungkin sudah cut loss lebih dahulu, sehingga saat ini masih punya cash yang banyak. Tapi kekurangannya, nominal cut lossmu mungkin sudah cukup besar. Kedua, jika kamu investasi jangka panjang, pada kondisi seperti ini kamu mungkin belum kehilangan uang secara real, karena belum ada yang di cut loss. Tapi kekurangannya, kamu floating loss dan bisa saja floating loss itu lebih besar jika harganya tambah turun. Ketiga, jika kamu dividen investor, pada kondisi seperti ini mungkin menjadi kesempatan karena bisa beli saham bagus dengan yield yang besar. Tapi kekurangannya, uang kamu sudah banyak yang berada dalam bentuk saham sehingga cash yang dimiliki sudah terbatas. Terlepas dari plus minusnya, setiap orang akan merasa nyaman menggunakan metode yang menurutnya paling sesuai dengan profil risikonya. Ada orang yang cocoknya dengan trading jangka pendek, ada yang malah lebih cocok dengan dividend investing. Tidak ada masalahnya selama kamu nyaman dan bisa hasilkan profit konsisten. Dengan kondisi market seperti sekarang, mungkin banyak dari kita yang psikologi takut dan serakah mulai terganggu. Ada yang mungkin takut berlebihan, tapi ada yang serakah berlebihan juga. Saya mau ingatkan kepada kamu bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Bagi kamu yang takut, ingatlah bahwa harga saham tidak selamanya akan turun, karena akan ada saatnya dia naik lagi. Jika saham yang kamu pegang itu sudah dianalisa dengan mendalam, dan kamu yakin telah membeli pada harga yang masuk akal, silahkan tunggu saja update kinerja terbarunya. Apabila perusahaan masih bisa tumbuh, seharusnya harga saham juga akan mengikuti. Selain itu, kamu juga tetap menerima dividen setiap tahun sebagai uang tunggu. Jadi setidaknya, meski floating loss di portofolio, ada sebagian uang yang bisa kamu peroleh dari bursa, di samping harus bersabar menunggu kenaikan harga saham.
Dengan catatan, perusahaan yang kamu beli memang bagus. Sebaliknya, bagi kamu yang serakah berlebihan, saya juga mau ingatkan bahwa harga saham yang turun bisa saja turun lebih dalam. Jadi pastikan money managementmu tepat. Jangan terlalu serakah untuk langsung all in atau membeli dengan jumlah yang banyak hanya pada range harga tertentu saja. Antisipasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, apalagi jika harga turun lebih dalam dari harga saat ini. Apakah saat harga turun 50% dari harga saat ini, kamu masih punya dana untuk tetap serakah? Atau jangan-jangan malah nantinya menyesal karena sudah beli terlalu banyak di awal? Contoh, saat BRI di harga 6.450 dan turun ke angka 5.000-an, banyak yang mengatakan bahwa tidak mungkin harganya bisa di bawah 4.500. Kenyataannya, saat ini harga terendah BRI di tahun 2024 sudah di bawah 4.500. Artinya, jika kamu sudah terlalu serakah saat harganya 4.800, saat ini kamu sudah kehabisan dana dan tidak bisa average down lagi. Sebaliknya, jika kamu punya money management yang baik, kamu tidak akan khawatir jika harga turun lebih dalam, karena masih punya sisa dana untuk membeli lagi. Intinya, pastikan money managementmu tepat sehingga masih punya dana meski harga sudah dibanting sangat dalam. Jangan terlalu serakah, jangan juga terlalu takut. Jika kamu merasa sudah terlalu takut, lihatlah dari sudut pandang orang yang serakah, bagaimana bisa memanfaatkan peluang. Sebaliknya, jika kamu sudah terlalu serakah, lihatlah dari sudut pandang orang yang takut, bagaimana mempertimbangkan risiko terburuk yang bisa terjadi. Pasar saham punya musimnya, ada kalanya naik signifikan, ada kalanya juga turun signifikan. Tidak perlu terlalu euforia, tidak perlu juga terlalu takut. Berusaha memanfaatkan segala situasi untuk meraih berbagai peluang yang ada. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan dan pengambilan data. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.